cepat aja sebelum tahun 1950. Jadi sejarahnya peta geomorfologi itu diawali dengan peta topografi. Ini itu dengan skala 1:25.000. Yang kemudian hanya memperlihatkan morphographic features atau bentukan morfografik, berarti ya tinggi, rendah, datar, itu aja ya. Terus kemudian ditambah sedikit metrical elements atau informasi sudut dan ketinggian. Berarti kan indeks kontur. Berarti kita bisa bilang bahwa itu adalah peta topografi. Itu sebelum tahun 1950. Tapi kemudian pada awal 1950 itu mulai ada pembagian skala peta geomorfologi dari 1:10.000 sampai 1:100.000 gitu ya. Kemudian mulai tuh muncul beberapa informasi tepi atau legenda atau simbol-simbol itu udah mulai muncul di situ. Nah, kemudian 1960 ke depan gitu ya, itu IGU atau International Geographical Union mulai membuat pakem atau standar pemetaan geomorfologi. Jadi kenapa saya mention secara historis seperti ini? Karena teman-teman itu dalam melakukan segala kajian itu harusnya tahu tahapan atau tahu sejarah atau tahu asal-usul kaitannya dengan variabel yang teman-teman angkat dalam penelitian teman-teman. Nah, ini kan kita lagi ya dalam tanda kutip mengangkat tema penelitian tentang pemetaan geomorfologi atau geomorfologi terapan untuk pemetaan. Berarti kan mau nggak mau kita harus mengkaji atau menelisik gitu ya ke belakang rekonstruksi dari keilmuan pemetaan geomorfologi itu seperti apa. Nah, saya harapkan teman-teman juga dalam mengkaji keilmuan teman-teman ketika nanti penelitian itu juga harus seperti ini, harus paham. Gitu ya. Oke, selanjutnya skala peta dalam pemetaan geomorfologi itu merupakan isu yang paling utama. Itu yang di poin pertama ya. Scale is one of the main issues in geomorphological mapping. Jadi istilahnya teman-teman jangan melakukan dosa spasial gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman mencampurkan berbagai informasi dengan perbedaan skala yang luar biasa besar gitu ya. Misal peta geologi yang skala 1:100.000, kemudian dicampur sama peta tanah dunia yang 1:50 juta, terus kemudian dikombin dengan peta penggunaan lahan yang 1:25.000. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat konyol. Jadi kalau buat peta geomorfologi, meskipun memang kesan peta geomorfologi itu adalah peta campur aduk gitu ya, karena ada 4 kajian geomorfologi dari mulai morfologi itu sendiri, dari kemudian morfogenesa, kemudian morfokronologi, dan terakhir adalah morfoaransemen. Tapi harapan saya teman-teman juga harus memperhatikan bahwa skala itu adalah isu utama dalam pemetaan geomorfologi. Ini tolong dicatat, tolong diingat-ingat, jangan sampai teman-teman melakukan dosa spasial gitu. Dan itu akan menjadi dosa jariah kalau nggak teman-teman tahan. Nah, kemudian peta geomorfologi itu, gitu ya, di sini saya catat sebetulnya dimulai dari peta benua yang kemudian direpresentasikan dengan skala 10 juta kilometer persegi, gitu ya, 10 juta kilometer persegi, sampai dengan pemetaan batimetri atau sibetopografi yang kemudian memiliki skala 10⁻⁻8 km persegi. Yang kemudian nanti, oh sorry. Ini maksudnya kalau batimetri itu yang 10 juta ya, 10 juta kilometer persegi dari mulai kontinen, ocean seabed, topografi atau batimetri, dan kemudian yang 10⁻⁸ atau setara dengan 0,001 cm persegi, gitu ya. Dari kilometer persegi turun ke sentimeter kan dia minusnya berkurang ya. Nah, itu pemetaan untuk ripples. Ripples itu adalah suatu bentukan, bisa air, bisa pasir, bisa tanah gitu ya. Riak kecil di air itu namanya ripples atau gelombang kecil yang paling panjangnya itu cuman yang gelombang gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin panjang gelombang kan berarti dari gundukan satu sampai gundukan selanjutnya. Dari ini sampai sini, nah itu paling cuma 10 cm, itu ripples. Dan kalau di pasir itu kayak yang bentukannya mengulir gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya?
paham Pak. Oke, paham. Oke, Swandi kayaknya masih kehujanan nih. Tapi saya udah mulai sedikit mendengar omongannya Swandi. Tadi bener-bener hilang, bener-bener cuma meresek doang. Siap. Kemudian, kalau tadi kita udah ngomongin skala area, ini kita ngomongin skala waktu yang di poin ketiga. Bahwasanya range dari skala waktunya itu dari 10 pangkat 8 tahun atau sekitar 100 juta tahun untuk bentukan yang paling besar atau for the largest features, kemudian sampai ke 100 tahun untuk bentukan atau features yang paling kecil, the smallest features. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah bisa paham nih bahwa rentang waktu pemetaan geomorfologi atau kalau kita bikin peta geomorfologi, konten yang kita isikan dalam peta geomorfologi itu harusnya itu masuk dalam rentang 100 juta tahun untuk yang paling gede dan paling tua sampai ke 100 tahun untuk yang paling muda dan yang paling kecil. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Pak. Oke, siap. Nah, ini salah satu klasifikasi gitu ya. Klasifikasi teman-teman bisa melihat di sini tabel dari spatial or temporal order of magnitude of Earth surface features. Jadi bentukan-bentukan di permukaan bumi yang kemudian dibagi secara spasial dan temporal. Gitu ya. Nah, yang spasial di sini teman-teman, yang di kolom kedua ini dan yang temporal itu ada di kolom terakhir. Nah, ini contoh sederhananya adalah ketika kita mau memetakan gitu ya, memetakan kontinen atau ocean basin. Kontinen itu benua, ocean basins itu berarti dasar samudra gitu ya. Gitu. Nah, itu semestinya cangkupan spasial scale-nya itu sekitar 10 juta kilometer persegi atau 10 pangkat 7 kilometer persegi, kan begitu. Kemudian untuk skala waktunya atau approximate persistent in years-nya itu dari 10 8 sampai 10 pangkat 9 tahun atau artinya 100 juta sampai 1 miliar juta ketika kita ingin memetakan kontinen dan atau dasar samudra. Oke, kita ambil yang paling kecil ya. Kita ambil paling kecil. Kita mau memetakan microscale geomorphic processes units. Jadi kita mau memetakan unit-unit proses geomorfik dalam skala microscale. Microscale itu baik skala waktu maupun skala spasial. Contohnya adalah fluvial and Aeolian ripples. Tadi kan saya nyebut ya, kalau di pasir itu lebih ke Aeolian ripples. Aeolian itu bentuk lahan yang kemudian dikontrol oleh aktivitas angin. Jadi kalau kalian melihat gumuk pasir atau padang pasir itu kan ada kayak gelombang pasir kecil-kecil gitu ya. Nah, itu namanya ripples. Terus kalau fluvial ya air, karena dorongan air kemudian pasirnya itu mengendap dengan bentuk seperti uliran. Mengulir gitu. Bukan ngulir kayak gini ya, tapi mengombak lah, mengombak tapi kecil-kecil. Nah, itu namanya ripples juga atau glacial striation. Iya, alur dalam es gitu. Nah, itu cakupan wilayahnya ya kecil, 10 minus 8 km persegi atau sekitar 0,01 cm persegi. Jadi skala teman-teman tuh sampai bisa melihat 0,01 cm persegi luasannya. Gitu ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan seberapa detail teman-teman ketika ingin memetakan micro scale geomorphological map. Seperti itu. Nah, nanti for the rest teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, ini adalah kategori, gitu ya, 3 kategori utama kaitannya dengan time scale of geomorphological phenomena. Jadi, secara skala waktu untuk fenomena geomorfologis itu kemudian dibagi menjadi 3 kategori. Ini secara waktu ya, yaitu macro scale, mesoscale, dan microscale. Jadi teman-teman besok kalau mau metain geomorfologi, teman-teman bisa membahas tuh, ya kan? Teman-teman bisa membahas, saya ini melakukan pemetaan secara microscale, macroscale, atau mesoscale sih secara skala waktu.
Oh, kalau makro scale berarti teman-teman itu memetakan bagaimana pegunungan, kompleks pegunungan terbentuk. Bagaimana pergerakan kerak bumi itu terjadi. Nah, itu berarti teman-teman melakukan pemetaan secara makro scale. Karena proses dari mountain building atau terbentuknya suatu pegunungan itu membutuhkan jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Dan itu juga terjadi pada pergerakan kerak bumi. Itu kan butuh ratusan juta tahun, makanya dia tergolong pada pemetaan geomorfologi untuk skala makro atau macro scale for the time scale categories. Saya kecepatan nggak ya? Saya kecepatan nggak ya kira-kira? Iya, Pak. Iya, iya. Oke. Siap, nggak masalah. Saya pelanin. Sambil saya nunggu sesuatu di sini. Oke, mohon maaf. Jadi saya itu harus menjenguk saudara saya yang sedang operasi dan rumah sakitnya kebetulan dekat kampus, makanya nggak enak kalau saya nggak datang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian prioritas. Jadi em, mulai dari mana saya harus mengulang? Karena kan tadi ada yang bilang kecepatan. Mungkin Jangan dari scale, Pak. Oke, dari makro scale. Jadi begini, jangan ragu buat interupsi saya. Pak, mohon maaf Pak, kecepatan Pak, mohon maaf Pak, kurang jelas. Gitu. Nggak masalah. Takutnya nanti keburu bablas dan saya keburu lupa gitu kan. Oke, dari makro scale. Jadi begini teman-teman. Menurut Pak Barker nih ya, tahun 1986, beliau itu membagi kategori pemetaan geomorfologi berdasarkan skala waktu. Pak Barker nih. Nah, beliau membagi menjadi 3, yaitu macro scale, meso scale, dan micro scale. Macro scale itu ketika teman-teman sedang membuat pemetaan geomorfologi yang isinya adalah menjelaskan bagaimana proses pembentukan kompleks pegunungan itu terjadi, atau menjelaskan bagaimana proses pergerakan lempeng atau pergerakan kerak bumi. Berarti kan itu cakupannya makro, cakupannya gede gitu ya. Nah, dua hal tersebut yang pembentukan pegunungan dan pergerakan lempeng itu kan tidak hanya terjadi dalam skala waktu tahunan, tapi kan membutuhkan skala waktu 100 jutaan tahun, bahkan ribuan juta tahun atau miliaran tahun gitu kan. Makanya kenapa si Pak Barker ini mengkategorikan pemetaan serupa, pembentukan pegunungan, pembentukan lipatan, pergerakan kerak bumi itu dalam peta geomorfologi skala waktu makro. Sampai sini jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya mesoscale. Kalau mesoscale itu, ya Mbak, hati-hati. Kalau mesoscale itu lebih kepada proses geomorfologi. Ini itu, kepada proses geomorfologi yang kemudian membutuhkan waktu ratusan hingga jutaan tahun untuk terbentuk. Jadi kalau tadi ratusan juta, kalau ini lebih ke ratus hingga ribuan tahun aja, yaitu untuk menggambarkan proses-proses geomorfologi. Contohnya adalah growth or recession of glaciers atau aggradation and degradation of river bed gitu ya, atau dasar sungai. Jadi terjadi agradasi dan degradasi dasar sungai atau penjalaran atau penarikan dari garis pantai. Itu kan proses-proses geomorfologis yang bisa terpetakan dengan skala waktu ratusan hingga ribuan tahun. Gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman besok melakukan pemetaan proses geomorfologis, ini proses geomorfologis ya, proses geomorfologis untuk
perubahan dasar sungai. Nah, itu berarti teman-teman sedang melakukan pemetaan untuk skala waktu meso atau rentang waktu ratusan hingga ribuan tahun. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya micro scale. Nah, micro scale ini lebih ringkas lagi karena dia hanya memetakan untuk short term events atau kejadian-kejadian dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah bagaimana karakteristik dari bagaimana proses gitu ya, proses dari karakterisasi gumuk pasir. Nah, itu kan dalam waktu bulan udah jadi gitu kan. Satu gundukan gumuk pasir kalau intensif itu kan bisa jadi. Teman-teman pernah ke gumuk pasir ya? Pernah, Pak. Nah, itu kan satu gundukan itu kan satu season atau satu bulan kejadian itu kan jadi gitu. Jadi nggak membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Gitu kan? Terus kemudian di sini ada ketentuan bahwasanya ketika kita melakukan pemetaan geomorfologi dalam rentang waktu mikro, maka tektonism and climate are assumed to be constant. Jadi maksudnya efek klimatologis dengan pergerakan tektonik itu diasumsikan bergerak konstan. Jadi tidak ada perpindahan, baik itu perpindahan iklim maupun perpindahan tektonik. Karena apa? Ya karena cangkupan wilayahnya pun juga akan kecil. Gitu loh. Jadi ini linear ya, antara skala waktu dengan skala spasial itu sebenarnya linear. Kalau kita mau memetakan sesuatu yang berskala kecil, skala spasial kecil, berarti nggak mungkin kita akan menceritakan peta geomorfologi dalam skala spasial kecil ini untuk menceritakan sesuatu yang rentangnya ratusan juta tahun. Nggak make sense. Ya, teman-teman harus sumbut. Sumbut itu maksudnya apa ya? Ada yang bisa membahasakan Indonesia sumbut? Tidak tahu sumbut, Pak. Tidak. Sumbut itu maksudnya apa ya? Apa sih sumbut? Sumbut itu sepadan, sesuai gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan pemetaan skala spasial kecil, ya teman-teman nggak bisa menceritakan sesuatu yang terbentuknya ratusan juta tahun. Nggak bisa. Dan begitu pun juga ketika teman-teman itu memetakan benua gitu ya. Ya teman-teman harus bisa bercerita ribuan juta tahun, ratusan juta tahun terkait apa yang teman-teman petakan. Jangan malah cerita tentang musim. Kan konyol ya. Itu kaitannya dengan peta geomorfologi lo ya. Sampai sini nangkep nggak teman-teman? Nangkep, Pak. Nangkep, Pak. Oke, siap. Baik. Nah, selanjutnya ini skala secara landform atau secara bentuk lahan, secara hierarkis, atau intinya secara kenampakan bentuk lahan, gitu ya. Nah, ini terbalik, bukan sedikit lagi. Ini terbalik dengan skala waktu yang disebutkan sama Pak Barker. Jadi kalau tadi kita ngomongin skala waktu kecil, itu kan berarti kita ngomongin sesuatu yang secara spasial kecil, bener ya? Iya benar, Pak. Ya, tapi kalau di sini, kalau small ini seperti dengan kaedah kartografis. Jadi kalau kita ngomongin skala spasial berdasarkan kaedah kartografis, maka ya kalau skala kecil berarti kenampakannya bukan berarti kecil, tapi kenampakannya itu untuk sesuatu yang besar kayak kompleks pegunungan. Semakin luas, Pak. Semakin luas itu maksud saya, benar sekali Suwandi. Jadi kalau semakin kecil skalanya, skala spasial, maka semakin luas cakupan areanya. Ini menyesuaikan keadaan kartografis. Kalau kita ngomongin bentukan lahan atau bentuk lahan atau landform. Nah, contohnya kalau kita memetakan skala kecil, skala spasial kecil. Nah, berarti yang akan teman-teman petakan itu adalah the main morphological framework atau framework utama proses morfologisnya itu seperti apa. Teman-teman nggak akan menjelaskan detail-detail frameworknya, enggak. Tapi the main framework.
Terus kemudian the main genesis that build up the landform. Jadi genesis bukan. Asal proses apa sih yang dominan terbentuk untuk suatu cakupan yang luas itu? Contohnya Pulau Jawa. Kalau saya mau memetakan dengan skala kecil, maka the main genesis that build up di Java Island itu apa kira-kira? Pegunungan Serayu, Pak. Java Island loh. Jadi saya memetakan skala kecil untuk Pulau Jawa. Jadi the main genesis that build up the Java Island itu apa? Kayak asal proses utama yang membentuk Pulau Jawa itu apa? Struktural, Pak. Struktural yang kemudian membangun Gunung Sewu tadi ya? Bener ya? Siapa yang tadi ngomong Gunung Serayu? Gunung Sewu apa Gunung Serayu tadi? Gunung Serayu tadi katanya. Ayo, Pak. Oh iya, bukan Gunung Serayu ya. Serayu itu sungai. Ada, Ya. Pak, Pegunungan Serayu, Pak. Saya lupa di mana itu. Di hulunya Serayu maksudnya. Ya itu pegunungan, tapi namanya kayaknya bukan Pegunungan Serayu, tapi Pegunungan Hulu Serayu. Salah ya saya. Ya nanti dicek lagi ya. Saya yang salah kayaknya, Pak. Saya yang salah, nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin peta skala kecil, ya berarti itu tadi contohnya Pulau Jawa, the main genesisnya, ya cuman itu yang bisa kita sebut. Kita nggak bisa menjustifikasi bahwa the main genesis yang membangun, yang membentuk atau yang build up the landform di Pulau Jawa itu vulkanik, nggak bisa, karena itu bukan the main genesis. Pulau Jawa itu kita sepakati sebagai pulau struktural secara the main genesisnya, atau genesis atau asal proses utamanya, karena ya memang asalnya kan dari subduksi lempeng, bener ya? Iya, Pak. Nah, makanya dia bisa muncul ke permukaan si pulau itu, dia bisa terangkat sebagian selatan, dia bisa tenggelam di bagian utara, ya karena itu kan proses pengangkatan, proses struktural, gitu ya. Baru nanti karena ada subduksi, ada pengangkatan, ada pergesekan, muncullah vulkanik, gitu ya. Vulkanik ngenain zona litoral, muncullah terumbu karang terangkat lagi, muncullah solusional, kan begitu. Bener ya? Oke, sangin skala medium berarti teman-teman itu harus sudah bisa menjelaskan kaitannya dengan morfologi based on compound slope. Jadi teman-teman sudah bisa menjelaskan tentang kelerengannya. Oh ini terjal, oh ini landai, oh ini miring, kayak gitu ya. Kalau slope kan kayak gitu, bener? Iya, Pak. Nah, tapi kalau Betul, yang di Pak. skala kecil tadi, teman-teman nggak bisa menjustifikasi mana yang miring, mana yang datar, mana yang terjal, itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, nanti ada istilahnya minimum legible area atau area minimum yang boleh dipetakan dalam peta. Kaitannya dengan nanti generalisasi peta, teman-teman sudah paham itu ya di kartografi ya. Nah, itu nanti akan kita jelaskan bersama. Kemudian, sebentar. Kemudian selanjutnya, teman-teman dalam pemetaan geomorfologi skala spasial medium itu harus juga bisa menjelaskan arrangement dari bentuk lahan itu. Arrangement itu bisa berdasarkan pembagian fasies. Pembagian fasies itu maksudnya pembagian bentuk. Jadi ada lereng atas, ada lereng tengah, ada lereng bawah. Lereng bawah nggak ada. Lereng kaki, dataran aluvial itu harus bisa membedakan itu. Itu berarti teman-teman diindikasikan mengerjakan peta geomorfologi skala spasial medium. Gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman juga harus bisa menjelaskan the recent geomorphological process taking place in the landform. Ini kebalikan gitu ya, kebalikan dengan pemetaan geomorfologi skala kecil. Ketika teman-teman mengerjakan pemetaan geomorfologi skala medium, maka teman-teman itu harus bisa menjelaskan proses geomorfologis yang baru aja terjadi. Contohnya,
longsor, erosi. Apa lagi? Apa lagi? Saya masih kecepatan kan? Ya, tidak Bapak. Oke, tidak ya. Siap. Ini Suwandi kenapa sih? Saya masih penasaran gitu. Suaranya tuh kayak kamu lagi berdiri di tengah hujan badai gitu loh. Enggak ya? Ya sudah. Tidak Pak. Di dalam ruangan Pak. Lagi dalam ruangan, tapi suaranya tuh shh, atau saya doang ya? Yang lain juga ngerasa gitu nggak? Iya Sama, Pak. Pak. Iya, Pak. Rasa Sama. Pak. Rasa Pak. Mungkin mikrofonnya Suwandi ada sesuatunya, ada semutnya biasanya. Tapi nggak apa-apa. Makasih Suwandi sudah mau bicara. Karena sayang gitu, udah speak up, tapi mic-nya rusak gitu. Nggak apa Suwandi, saya masih bisa mendengarkan kok. Selain itu contohnya erosi tadi ya, erosi longsor itu kan berarti the recent geomorphological processes. Maksudnya proses geomorfologi yang baru aja, recent itu baru aja terjadi di landform tersebut atau deposisi. Itu kan proses geomorfologi yang baru yang bisa kita jelaskan itu baru aja terjadi deposisi gitu loh. Nah, ini juga ada contohnya nih. Misalnya transportational slope itu berarti gerakan massa lereng ya. Berarti kan longsor of the structural mountain. Terus kemudian colluvium foot slope of structural mountain. Colluvium foot slope of structural landform. Kalian bisa membayangkan nggak bentukan itu kayak gimana? Saya Tidak, nanya Pak. ini, oke, tidak ya. Saya nanya ini karena kemarin ada yang nanya gitu loh. Apa itu Pak colluvial foot slope of structural mountain? Structural mountain tahu ya, pegunungan struktural. Terus foot slope kan dataran lereng kaki gitu ya, lereng kaki. Terus colluvium itu material rombakan artinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada material rombakan di dataran kaki pada pegunungan struktural ini itu. Seperti apa material rombakan? Material rombakan itu ya material longsoran dari atas. Biasanya nanti kemudian di ujung tebingnya itu ada yang namanya faset segitiga atau triangle faset. Jadi kayak bentukan longsoran tapi membuat kayak segitiga gitu di lereng di bibir lereng. Bisa bayangin nggak teman-teman? Bisa Pak, bisa. Ya. Oke, seperti itu intinya. Selanjutnya kita masuk ke large yang kemudian memperlihatkan area yang sangat kecil. Yang kemudian teman-teman ketika membuat peta geomorfologi skala besar, gitu ya, skala spasial besar, tapi kalau skala waktu besar teman-teman beda loh ya. Karena kalau skala waktu besar teman-teman hanya bisa menggambarkan benua, udah. Tapi kalau skala spasial besar berarti teman-teman di sini bisa menggambar, ini dicatat loh ya. Jadi kalau skala spasial besar berarti teman-teman harus bisa menjelaskan. Contohnya detail explanation on morfokronologi. Jadi secara kronologi kejadian per kejadian, absolut maupun relatif, teman-teman itu sudah bisa menjelaskan. Oh, lereng ini terbentuk sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Oh, lereng ini terbentuk lebih awal daripada lereng sebelahnya, misal seperti itu. Dari kenampakan batuannya lah, dari singkapan batuannya lah, dari material rombakan atau colluviumnya kah, itu teman-teman sudah bisa menjelaskan serigid itu kalau dalam skala besar. Selanjutnya, teman-teman bisa membagi gitu ya, lapisan batuan atau stratigrafinya. Itu bisa dibagi teman-teman batuannya. Oh, yang atas itu batuan andesit, oh bawahnya itu batuan apa, batuan kaulinit misal, dan seterusnya. Terus teman-teman juga bisa mengkarakterisasi batuan sedimennya atau sedimentologinya. Dan kemudian teman-teman juga bisa memetakan thickness atau ketebalan dari landform
related to near surface deposit is needed. Jadi material di dekat permukaan itu teman-teman sudah bisa membuat profilnya, sudah bisa memetakannya. Itu kalau peta geomorfologi skala besar. Nah, besar, kecil, sedangnya itu ya ditentukan berdasarkan ini teman-teman. Nah ini, ya teman-teman bisa bilang lah kalau yang 1 sampai 4 itu skala besar gitu ya. Terus 5 sampai 7 itu skala medium. Kalau 8 sampai 10 itu skala kecil berdasarkan waktu. Waktu ini kecil, tapi kalau berdasarkan skala spasial ini yang besar, ini yang medium, ini yang kecil kalau skala spasial. Oke, ini juga salah satu pembagian skala spasial. Jadi kalau small itu berarti rentang skalanya kurang dari 1:1 juta. 1:1 juta. Yang artinya di sini ada aturan maksimum or minimum mappable length atau panjang minimum atau panjang maksimum yang bisa dipetakan, artinya itu. Nah, kalau kasusnya ada di sini gitu ya, kasusnya pada peta skala spasial kecil atau skala 1:1 juta, artinya teman-teman itu boleh memetakan di peta itu yang paling maksimum itu 400 cm di peta. Gitu ya, dalam ukuran sebenarnya, maksudnya ukuran peta cetak itu 400 cm. Yang paling minimum itu adalah 2 mm dalam peta loh ya. Jadi kalau nanti ada panjang dalam peta 1 mm ya mau nggak mau harus dihapus karena itu sudah tidak mappable lagi, sudah unmappable atau sudah tidak dapat dipetakan seperti itu. Nah, kita bergerak ke peta yang paling besar yaitu lebih dari 1:5000. 1:5000 itu berarti teman-teman seharusnya bisa memetakan suatu kenampakan di peta yang kemudian 0,01 cm untuk skala peta cetak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini baru bersih sama Andi. Kamu ganti mic atau ganti apa? Original sound-nya dimatikan, Pak. Ternyata. Oh, original sound-nya dimatikan. Siap, ini baru bersih nih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini maksudnya adalah ini contoh 40 cm per 2 mm on the map. Tapi petanya lah peta cetak. Jadi actual map, actual printed map. Gitu ya. Atau teman-teman kalau mainan ArcGIS gitu ya, teman-teman kan bisa pakai rural atau penggaris. Nah, nanti digarisin aja apakah itu 2 cm untuk peta dunia misalnya, untuk peta Indonesia. Apakah itu 2 cm atau kurang dari 2 cm? Kalau kurang dari 2 cm ya itu harus digeneralisasi, itu harus dihapus kenampakan itu. Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke, siap. Jadi ada satu kelas gitu ya, kelas 207 atau hari Selasa jam 1 itu sudah membuat peta satuan lahan. Peta satuan bentuk lahan atau peta iya benar, satuan bentuk lahan. Jadi ada vulkanik, ada struktural dan sebagainya. Nah, itu apakah pemetaan teman-teman itu sudah memenuhi kaidah ini atau belum? Misal skala teman-teman adalah 1:100.000, oh berarti dalam peta itu maksimum 400 cm, 40 cm paling panjang. Ya, gitu. 40 cm di peta. Terus yang paling kecil itu 0,5 mm. Kalau ada yang kurang dari itu, hapus. Atau generalisasi. Maksudnya apa sih, Pak, itu, Pak? Apa? Dijelasin lagi, Pak. Maksudnya apa itu, Pak? Maksimum dan minimum itu, Pak. Oke. Jadi maksimum minimum mappable length. Artinya adalah panjang maksimum atau panjang minimum
kenampakan yang bisa dipetakan, maksudnya itu. Jadi atau sebetulnya secara kaedah kartografis itu sudah ada. Kalau teman-teman mau memetakan 1:1 juta, itu yang boleh dipetakan minimum ukuran berapa sih, kan begitu. Jadi maksudnya tabel ini seperti itu, Mas Rahman. Oh, ternyata minimum itu harus 2 mm. Ini di sini nih, 2 mm. Maksimumnya berapa? 400. Ini sebenarnya kebalikin. Maksimumnya berapa? Maksimumnya 400 cm. Gitu ya. In actual printed map loh ya, di peta yang peta aktual tercetak. Tapi saya minta teman-teman fokus di minimumnya aja, karena sebagian besar kegiatan kita itu adalah melihat kondisi minimum yang dapat digeneralisasi, yang dapat dihapus, yang dapat di-merge dengan kenampakan di belakangnya atau kenampakan di sebelahnya. Jadi kalau teman-teman mau memetakan peta 1:1 juta, ya minimum kenampakan yang bisa dipetakan adalah 2 mm pada ukuran peta cetak. Ingat ya, ukuran peta cetak. Tapi kalau ada yang kurang dari 2 mm, maka teman-teman wajib harus ngehapus itu. Biar nggak terlalu riwah gitu loh petanya itu. Paham ya, Rahman? Paham, Pak. Oke, sip. Intinya, aturan generalisasi untuk skala tertentu. Ini itu aja. Kalau teman-teman nanti bingung, boleh mencari referensi di tempat lain. Nggak masalah. Karena kan aturan kita berkuliah kan seperti itu ya, teman-teman, gaining a lot of information from other resources, nggak hanya dari dosen. Jadi ini adalah semacam pemantik biar teman-teman mikir seperti Rahman tadi, dan kemudian wah penjelasannya Pak Koko nggak jelas, tak cari ya di luar. Kan fungsinya di situ sebenarnya, gitu ya. Tapi intinya dalam setiap pemetaan, utamanya pemetaan geomorfologi, itu ada istilahnya minimum mappable length. Atau nanti kalau teman-teman mau coba cari, ada istilahnya minimum legible area. Itu cari aja. Boleh dicatat rumusnya. Rumusnya adalah penyebut skala dibagi 1000, tutup kurung, dikuadratkan, dibagi 400. Hasilnya itu nanti dalam satuan hektar. Gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah hasil tadi itu adalah luasan area minimum yang boleh dipetakan dengan peta skala yang kalian ambil tadi. Ini sayangnya saya nggak bisa nulis di sini. Harusnya bisa sih. Ya, tulisannya begini teman-teman. Jadi MLE atau tapi nanti ada kok di akhir, kayaknya ada. Nanti saya jelaskan. Atau ini saya taruh di atas saja kali ya. Biar lebih jelas. Nah, ini MLE. Nah, ini ya MLE ya. MLE itu diartikan sebagai ground area minimum atau area di tanah minimum legible dalam peta. Sebagai MLD yang dikonversi using square of the scale number. Gitu ya. MLD itu apa? MLD itu nanti ada di paling bawah. Di SN atau scale number itu menyebut skala, is the denominator of the scale ratio. Nah, ini nggak usah diperhatikan lah. Intinya seperti ini. MLE itu dalam satuan hektar itu adalah scale number dibagi 1000 kuadrat dibagi 250 itu kalau menurut Pak Cornell. Terserah teman-teman mau pakai siapa, tapi kalau saya cenderung suka yang Cornell sih, karena otomatis akan ada lebih banyak poligon kecil yang terhapus. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Mudah nggak? Gimana Pak? Boleh diulangin, Pak? Oke, siap. MLA atau minimum legible area atau area yang terlihat dan boleh dipetakan. Artinya itu minimum legible area. Area minimum yang dapat terlihat. Itu minimum legible area.
Nah, ada dua rumus, dari rumus Pak Cornell dan Pak Fink. Jadi intinya Pak Cornell dan Pak Fink ini itu ingin mempermudah teman-teman dalam melakukan pemetaan geomorfologi. Ini kenapa ada chat ya? Oh, oke ya, lagi hujan lebat. Sama, di sini juga hujan lebat. Bahkan ini sampai nyalain lampu padahal jendelanya gede banget. Berarti kan deres banget ya? Sama, ini deres banget. Kita cek dulu. Oke, si Pak Cornell sama Pak Fink itu berniat ingin membantu teman-teman semua biar ketika melakukan pemetaan geomorfologi itu detail-detail kecil itu terbuang. Jadi teman-teman nggak perlu menjelaskan si poligon-poligon kecil ini tuh apa gitu, nggak perlu. Nah, caranya adalah menggunakan rumus MLE ini. Pak Cornell bilang MLE itu dihitung dengan skala 6, penyebut skala dibagi 1000 dikuadratkan dibagi 250. Sedangkan Pak Fink, nggak tahu ini Bu Fink atau Pak Fink ya, saya nggak paham. Mereka cowok apa cewek. Itu skala number dibagi 1000 dikuadratin dibagi 400. Kan kalau semakin besar penyebut skala, kan kalau semakin besar faktor penyebutnya, itu kan akan semakin kecil poligon yang diminta, poligon yang paling minimum boleh dilihat. Gimana ya, saya jadi pusing sendiri. Gini teman-teman, semakin besar penyebut angkanya, itu kan berarti semakin kecil hasilnya, kan itu kan intinya. Bener ya? Ya, Pak. Nah, kemudian semakin kecil penyebut angkanya, si penyebut angka tuh ini loh. Kan ada pembilangan apa penyebut, bener ya di matematika ya? Nggih, Pak. Nah, semakin kecil penyebut angkanya, maka akan semakin besar hasilnya. Bener ya? Sampai situ jelas? Ya, Pak. Nah, oke. Kita dapat nih rumusnya Pak Cornell. Pak Cornell otomatis hasilnya nanti ketika dihitung kan hasilnya lebih besar daripada Pak Fink. Bener? Ya, Pak. Nah, kira-kira nih, generalisasi manakah yang lebih besar dilakukan? Punyanya Pak Cornell atau punyanya Pak Fink? Cornell, Pak. Iya, bener. Siapa nih tadi yang jawab? Kemal, Pak. Kemal ya? Ya karena memang minimum areanya tuh harus besar gitu. Jadi kan yang kecil-kecil lebih banyak dihapus. Sedangkan Pak Cornell itu minimum areanya lebih kecil. Makanya kan lebih detail nanti. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih detail ya punyanya Pak Fink. Siapa yang lebih general ya punyanya Pak Cornell kan begitu. Nangkap teman-teman? Nangkep, Pak. Oke, sip. Mantap. Oke. Ini nggak usah. Ya mungkin tugas ini saya minta untuk teman-teman semuanya, untuk yang rombel 207, tugasnya disempurnakan lagi kalau belum sempurna. Karena itu belum saya lock. Nah, untuk yang teman-teman 103, untuk yang Senin jam 9, itu tolong teman-teman bikin peta geomorfologi, peta satuan bentuk lahan. Tadi sudah ada semacam pendahuluannya ya. Kalau mau bikin peta geomorfologi untuk informasi bentuk lahan saja itu aturannya apa? Kalau teman-teman bekerja di skala banding 100.000 itu maka teman-teman harus menceritakan apa dalam peta geomorfologi. Jadi tolong teman-teman bikin peta geomorfologi untuk peta satuan bentuk lahan. Jadi bentuk lahannya aja. Seperti itu, paham teman-teman? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Siap, teman-teman 207 barangkali dari materi yang tadi kita diskusikan bersama, mungkin kemudian bisa flashback. Berarti hasil saya benar nggak ya?
boleh nggak ya kalau saya memetakan 1:100.000, tapi saya sampai masuk ke aransemen. Saya sampai membagi lereng atas, lereng tengah, lereng bawah. Boleh nggak ya saya kayak gitu? Nah, itu kan kemudian bisa teman-teman lihat lagi. Teman-teman 207 paham? Halo, teman-teman 207? Halo, halo. Paham, Pak. Oke, siap. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:30, jadi saya presensi teman-teman dulu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh sambil sambil bertanya nggak apa-apa, karena kan ini saya juga proses. Gimana, gimana? Pak, untuk ngebuat peta satuan bentuk lahan itu nanti per kecamatan, per kabupaten, apa pakai DAS, Pak? Bebas. Bebas. Oh. Tapi itu tadi teman-teman harus tahu aturannya. Kalau saya pakai kecamatan nih, oh berarti saya bekerja untuk peta skala spasial besar. Berarti saya harus menceritakan ini kan begitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, mantap. Terus, Pak, kalau misalkan ada yang sama, itu dibolehkan apa tidak, Pak? Eh, sama pun pasti ada 1, 2, 3 atau ada beberapa persen yang beda. Kalau sama plek auto 0 nilai kalian. Oke, Pak. Siap, Bilal. Ini jam saya buat jam 16 sampai jam 18. 18. Presensi manual ya teman-teman ya. Terus skema perlu diterapkan 207. Terus materinya saya kirim. Saya save. Besok kita masih melanjutkan ini berarti ya. Oke, terus kembali lagi ke dashboard untuk 103. 103 ini. Terus UTS mana? Oh ini. Activities. Jangan lupa presensi manual, teman-teman. Chat session. Jam 16. Mana? Jam 16 sampai jam 18. Oke, jangan lupa presensi manual ya. Terus saya kembali ini, terus ini saya bagikan ke kalian. Nah, terus saya mau ke buat presensi. Takutnya lupa nanti. Minggu kemarin kita udah presensi belum ya? Sudah, Pak. Sebentar, ibu saya telepon. Halo, Assalamualaikum, Bu. Ibu namun di? Kita udah presensi belum ya? Yang minggu lalu. Belum ya kayaknya ya? Sudah, Pak. Di presensi secara manual sepertinya, Pak. Tapi presensi yang validasi kalian belum ya? Fisikado tercatat 9 pertemuan, Pak. Oh iya kah? Oke, pertemuan ke-10. Ini tadi sampai slide berapa ya?
Yang enggak nanti counting tolong WA ke saya, ngasih tahu saya siapa yang nggak berangkat ya. Jadi biar saya ubah status kehadirannya. Ini saya lagi presensi untuk 207. 207 bisa mendengar saya? Countingnya Alifa, Pak. Oke, oh Alifa. Kenapa Alifa diam mulu dari tadi? Terus Senin ya? Senin udah lewat Senin. Berarti Senin jam Jam 9. jam 9. Ini bukan? Oh bukan. Ini. Oke, 10. Simpan. Slide NLE. Tugas kita. Oke, nanti teman-teman 103 tolong WA saya yang nggak berangkat ya. Nah, berarti ini teman-teman 103 saya buatkan ruang di Elena buat ngumpulin tugasnya. Bener ya? Iya, Pak. Iya Betul. benar Pak. Oke, sebentar. Ini berapa nih? Nah, ini 103 saya buatkan ruang di sini segmen. Oke, kalau bisa ngumpulinnya PDF aja ya, biar bisa langsung saya nilai di tempat. Nanti dikumpulin di sini. Terus jangan lupa juga validasi. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Pak, mohon maaf Pak. Yang Oh iya, 101 gimana Pak? oh 101 ikut juga lah. Kamu ini nggak jawab loh, saya WA tadi, kayaknya. Saya jawab Pak. Saya Oh. baru dapat linknya tadi Pak. Oh iya, 101 hadir ini berarti. Hadir Pak. Oke, Cuma oke. 2 isinya Pak. Iya, cuma 2 mahasiswa, makanya sering terlupakan. Oke, 9, 10. 101 berarti ikut hadir di sini ya. Ada satu rombel lagi, entah itu rombel mana, nggak pernah konfirmasi sama saya. Pak, saya mau izin jawab. Jadi itu yang untuk pendidikan geografi itu angkatan 19 rombel 1 Senin jam 7 yang tadi Bapak tanya. Terus yang kedua pendidikan geografi angkatan 2019 rombel 2 jadwalnya Selasa pukul 7. Oke, nah yang Selasa pukul 7 kemana ini? Yang Selasa pukul 7 kemana? Nggak ada yang tahu? Yuk, Nggak tahu. mungkin Saya kurang tahu, Pak. gimana sih ini anak-anak 201 ini? Atau mungkin ini Pak. Mungkin itu yang ikut ini Pak MBKM. Ikut MBKM kan di presensi statusnya di MBKM semua Pak. Jadi udah nggak pada ikut kuliah Pak. Oh gitu kah? Iya dulu itu regulasinya yang BKM itu ikut kuliah cuma 4 kali Pak. Makanya yang di kelas 101 kan sebelumnya itu ada sekitar 9. Cuma yang 7 itu MBKM Pak. Jadinya kan sisa 2 saya sama Suri itu kan MBKM jadi ikut kuliah terus. Jadi yang sisanya nggak ikut kuliah yang 7 itu Pak. Makanya sisanya cuma 2. Oh ya, maybe. Ya wes nanti Kemal dan teman dan siapa Alifa? Bukan Alifa. Kemal dan siapa? Kalau di kelas saya itu 101 saya dan Mas Huri Pak. Sisa itu Pak. Oke, ini Mas, oke. Si Kemal dan Mas Hudi ini jangan lupa nih buat peta satuan bentuk lahan nih, belum diisi semua nih.
Iya Pak, siap Pak. Oke, saya dikumpulin ya, masih kebuka kok. Udah telat 25 hari pun. Oke, Iya Pak, siap. terima kasih teman-teman sudah menyimak. Dan mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Kalian boleh WA saya kapanpun, 24/7. Kalau saya nggak balas, WA terus di spam aja, nggak masalah. Karena kan sering ketumpuk ya. Dan saya selalu buat teman-teman semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Pak. Saya tutup ya.